saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam sehat untuk kita semuanya. Menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKE Pulang Pisau. Bersama saya Pendeta Agadis Miati yang melayani di Jemaat GKE Kalawa. Adapun firman Tuhan pada saat ini yaitu dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kami mengambil tema dengan tema menaruh harapan pada Kristus. Ada suatu cerita tentang kebingungan orang yang menyaksikan mengapa orang Kristen pada saat orang meninggal pun mereka bernyanyi. Dan itu semua tentu karena kita menaruh harapan pada Kristus. Pertanyaan yang sama yang timbul dalam diri Mikal sebagai istri Raja Daud pada saat itu, karena ia menyaksikan suaminya yang sebagai seorang raja pada saat itu, yaitu menari-nari bersama rakyat atau bangsa Israel pada saat itu, bahkan menari dengan diiringi sorak-sorai pada saat itu, yaitu dalam rangka mengangkut tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom orang Gad itu untuk dibawa dan ditempatkan di Yerusalem di Bait Allah. Dan itu semua tentu karena Daud menaruh harapan pada Allah, karena tabut perjanjian itu sendiri, yaitu perjanjian Tuhan, ialah peti kayu yang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan dalam peti kayu itu juga berisi kedua loh batu yang ditulisi ke-10 hukum. Oleh karena itu bisa kita bayangkan bagaimana sukacita yang dialami oleh Daud pada saat itu. Sehingga dikatakan setelah tiba, yaitu tabut perjanjian tersebut ditempatkan di Bait Allah di Yerusalem, Daud katakanlah mengadakan ibadah syukur, mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, diberkati bangsa itu dalam nama Tuhan semesta alam, lalu membagikan kepada seluruh bangsa. Itu dikatakan yaitu masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis, bahkan sampai dibawa pulang ke rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini di mana Bait Allah itu telah hancur, dan itu terjadi yaitu pada tahun 70 Masehi di bawah serangan Panglima Romawi Jenderal Titus pada saat itu. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya lah sebagai Bait Allah, di mana ia mengatakan bahwa dalam tempo 3 hari dikatakan bahwa ia akan mampu mendirikan Bait Allah itu sendiri. Itu terdapat dalam Yohanes pasal yang kedua. Dikatakan yaitu dalam ayat yang ke-19, jawab Yesus kepada mereka, rombak Bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam ayat yang ke-21, tapi yang dimaksudkannya dengan Bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Oleh karena itu kita bersyukur atas kehadiran Allah yang telah hadir dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal dalam hati dan kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita jaga iman kita agar terarah kepada Tuhan. Mari kita jaga juga agar perbuatan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga tentunya kita mensyukuri kehidupan kita
ini. Makanya tidak mengherankan kehidupan orang Kristen, kita dalam pergumulan pun, dalam kesedihan pun, kita seringkali sambil bernyanyi. Begitu juga kita juga menerima ibadah rumah tangga, ibadah kategorial, bahkan juga ibadah syukur. Begitu juga dalam berbagai yaitu hari raya keagamaan, kita pun dengan penuh sukacita merayakannya karena kita menaruh harapan pada Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah dalam hari-hari kita senantiasa tetap menaruh harapan pada Kristus yang menyelamatkan kita. Dalam rangka kita menaruh harapan tersebut, lakukan yang Tuhan kehendaki dalam hari-hari kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan berkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kedatangan-Mu ya Allah Bapa dalam Putra Tuhan Yesus Kristus, menjadikan diri kami ini sebagai tempat kediaman-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus memelihara diri kami masing-masing, agar kami boleh menjaga diri kami, agar iman kami tetap tertuju kepadamu Tuhan, agar kami juga boleh menjaga diri kami dijauhkan dari segala kecemaran, dan kami juga boleh melakukan hal-hal yang baik, yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan pula kami Tuhan dalam gumul juang kami Tuhan, tantangan, rintangan, sakit, penyakit, tetap kami mampu memuji Tuhan. Begitu juga kami bersyukur, bahkan firman Tuhan mengatakan hati yang gembira merupakan obat yang mujarab untuk sakit penyakit. Diberkatilah kehidupan keluarga kami masing-masing, sehat, kuat, dan dilimpahkan rezeki berkat melewati usaha pekerjaan masing-masing. Kami doakan bagi jemaat GKE Henda, biarlah mereka, anggota jemaatnya, anggota majelisnya, MPH-nya, Tuhan menyertai, memberkati, sehat, rezeki, berkat yang Tuhan limpahkan untuk usaha pekerjaan masing-masing. Program pelayanan dilakukan, biarlah Tuhan juga menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Salam, salam sehat untuk kita semua. We love GKE, itulah